Halo semuanya, ketemu lagi di pembelajaran matematika. Untuk kali ini kita akan belajar mengenai bab pertama kali yang akan kita bahas di kelas 9 ya. Untuk di kelas 9, materi yang paling awal itu mengenai eksponen atau yang disebut dengan pangkat ya. Oke ya, paham ya? Contohnya seperti ini. Kalau kalian punya A pangkat N, ini artinya A dikali dengan A terus tidak terbatas sampai dikali A lagi, maka ini perkalian A-nya ini adalah sebanyak N-nya ya. Jadi kalau A pangkat 5 berarti A-nya juga sebanyak 5. Kalau A-nya pangkat 7 berarti A-nya pangkat 7, N-nya 7, maka A-nya sebanyak 7 kali juga ya. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut sifat-sifat dari eksponen atau pangkat. Yang pertama, kalau kalian punya A pangkat M dikali dengan A pangkat N, kalau dikali ya, ini dikali, titik itu artinya kali ya. Nah, jangan sampai lupa, titik itu artinya sama dengan kali, maka hasilnya pangkatnya tinggal ditambah ya, sehingga menjadi A pangkat M ditambah dengan N. Contoh ya, kalau kalian punya 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 5, M-nya 2, N-nya 5, maka pangkatnya tinggal ditambah, sehingga 3 pangkat 2 ditambah dengan 5, sehingga menjadi 3 pangkat 7 ya. Sifat yang kedua, kalau kalian punya A pangkat M dibagi A pangkat N, kalau tadi di nomor 1 sifat yang pertama, kalau dikali pangkatnya ditambah, kalau dibagi pangkatnya dikurang ya, sehingga menjadi A pangkat M dikurang N. Nah, contoh ya. Oke, contohnya kalau kalian punya 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 2, nah ini bagi ya, berarti pangkatnya dikurang ya, karena dia bagi, nah, sehingga menjadi 2 pangkat 5 dikurang 2, nah, sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 3. Nah, sifat yang berikutnya, nah ini penting juga, ini kalau kalian punya A pangkat M dipangkatin lagi dengan N, sudah pangkat dipangkatin lagi sehingga pangkatnya dikalikan ya, sehingga menjadi A pangkat M dikali dengan N. Contohnya ya, 3 pangkat 2 dipangkatin lagi dengan 5, ini artinya M-nya 2, N-nya 5, sehingga menjadi 3 pangkat 2 dikalikan 5, nah, sehingga menjadi 3 pangkat 10. Oke ya. Nah, sekarang yang keempat, sifat berikutnya yaitu kalau kalian punya A dikali dengan B, dipangkatin M, nah, ini berarti A pangkat M, B-nya juga dipangkatin dengan M ya, jadi dipisah. Nah, contoh 3 dikali 5 dipangkatin 2, maka hasilnya 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 ya. Nah, itu sifat yang keempat ya. Yang berikutnya sifat yang kelima, kalau kalian punya A dibagi B dipangkatin M, ini artinya A dipangkatin M dibagi B dipangkatin M juga, nah, jadi sama-sama dipangkatin ya. Contohnya, ini yang lebih jelas pakai itu. Kalau kalian punya 5 dibagi 3 dipangkatin 2, ini artinya berarti 5 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. Nah, oke, ngerti ya. Nah, tapi ada catatannya, ada syaratnya ya. Syaratnya ini penting. Oke, syaratnya
B-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi penyebutnya yang bawah ini tidak boleh 0 ya. Sifat yang keenam, kalau kalian punya 1/A pangkat N ya, pangkatnya N, berarti kita pangkatnya bisa naik ke atas sehingga menjadi A pangkat min N ya. Jadi pernya hilang dengan catatan pangkatnya ditambah min ya. Contoh, 1 dibagi 3 pangkat 5, maka menjadi 3 pangkat min 5 ya. Jadi pernya hilang tapi 5-nya menjadi min ya. Oke, sekarang sifat yang ketujuh. Kalau kalian punya N, nah ini ada akar ya, A pangkat M. Ini boleh ditulis menjadi A pangkat M dibagi N atau A pangkat M per N ya. Jadi yang kita rubah bentuknya ya biar lebih gampang penyelesaiannya. Contoh, 3 akar 2 pangkat 5, maka boleh ditulis menjadi 2 pangkat 5 per 3 ya. Khusus yang bentuk seperti ini ada syaratnya ya. Syaratnya adalah N-nya harus lebih besar sama dengan 2 ya. Jadi A-nya tidak boleh 0 atau tidak boleh 1, harus lebih besar sama dengan 2 ya. Terus berikutnya sifat yang nomor 8, kalau kalian punya A pangkat 0, hasilnya sama dengan 1 ya. Jadi dengan syarat, ada syaratnya soalnya, syaratnya A-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi nggak boleh 0 pangkat 0 gitu ya. Contoh, 3 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi bilangan berapapun dipangkatin 0 hasilnya 1. Nah, kalian sudah paham kan penjelasannya? Nah, kalau sudah paham, silahkan kalian kerjakan tugas berikut. Tugasnya adalah menyederhanakan pecah bilangan berpangkat yang sudah Bapak tuliskan. Kemudian kalian cari hasilnya ya. Oke, itu aja tugasnya. Silahkan mengerjakan.